Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Memahami Tujuan Keselamatan. Saudara, ketika kerajaan Tuhan Yesus dinyatakan dari sorga, umat pilihan yang menang akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Roma 8 ayat 17 sampai 19. Itulah target yang harus mencengkeram jiwa kita sebagai umat pilihan. Tentu semua demi kesukaan hati Allah Bapa yang menghendaki demikian adanya, bukan sekedar karena kedudukan dalam kerajaannya. Bagi kita, yang penting rencana Allah digenapi dan kita akan melayani Tuhan Yesus di kerajaannya selama-lamanya. Untuk itu, kita harus berani meninggalkan kesenangan dunia dan hidup tidak sama dengan anak-anak dunia. Cara dan gaya hidup orang Kristen yang tidak sesuai dengan kehendak Allah kiranya dijauhkan dari hidup kita. Kita harus berani berbeda, walau itu bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Tetapi kita harus berjuang, sebab tidak ada mahkota tanpa salib. Dalam hal ini harus dipahami bahwa untuk mencapai target dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, seseorang harus mempertaruhkan segenap hidupnya tanpa batas untuk perjuangan tersebut. Kita harus mulai memeriksa kehidupan kita masing-masing dengan jujur dan teliti dalam pimpinan Roh Kudus. Tentu dengan kerinduan yang kuat untuk dapat menyukakan hati Allah dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Hendaknya kita tidak membela diri sendiri dengan alasan apapun, seakan-akan kita telah berada di jalur yang benar sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus mulai mencurigai diri kita sendiri dan berpikir dengan objektif. Jangan-jangan kita sebenarnya tidak di jalur yang benar. Kalau kita sungguh-sungguh mau mengenali diri kita sendiri seperti Tuhan mengenalinya, maka Tuhan pasti membuka pikiran kita untuk dapat mengenali diri kita sendiri dengan benar. Sesungguhnya banyak orang Kristen telah menjadi rusak akibat pemberitaan firman dan pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran Injil, dan mereka tidak mengenali keadaan mereka yang sesungguhnya di mata kebenaran Tuhan. Lalu kita harus mulai memperkarakan apa yang kita sudah dengar selama ini yang kita anggap sebagai kebenaran. Kita tidak boleh terhanyut oleh apa yang hampir semua orang katakan dan mereka akui sebagai kebenaran yang tidak menyalahi Alkitab. Sesungguhnya banyak pengajaran yang jauh dari kebenaran Alkitab yang beredar luas di tengah-tengah jemaat dan telah merusak cara berpikir mereka secara mendalam. Sampai-sampai kepalsuan itu dianggap sebagai kebenaran umum yang sejajar dengan kebenaran Alkitab.
Ya, oleh karena para pengajarnya adalah orang-orang yang dianggap diurapi dan diberkati Tuhan. Maka apa yang mereka ajarkan sangat diterima dan mendarat di dalam pikiran serta kehidupan jemaat, yang akhirnya membangun kehidupan iman yang tidak benar. Apalagi kalau pengajar tersebut seseorang yang berani mengaku sebagai sahabat Tuhan, sering mendengar suara Tuhan, dan menunjukkan sepertinya akrab dengan Tuhan, dengan visi-visi yang diakuinya diperoleh langsung dari Tuhan. Maka jemaat tanpa sadar akan mempercayai sepenuhnya dan mengikutinya dengan setia. Banyak jemaat yang tidak belajar kebenaran Alkitab yang murni menjadi terkecoh, tertipu, dan disesatkan oleh mereka. Apalagi kalau jemaat itu adalah jemaat Kristen baru, maka sangatlah mudah diperdaya. Mereka menjadi orang-orang Kristen yang setia dalam dominasi tokoh-tokoh yang sebenarnya memperdaya mereka. Pada dasarnya mereka tidak diajarkan kebenaran firman Tuhan yang murni, sehingga mereka tidak mengerti isi kasih karunia Tuhan yang sangat luar biasa. Mereka hanya tahu bahwa Tuhan Yesus adalah baik, menebus dosa supaya manusia tidak masuk neraka. Oleh kuasanya, mereka mendapat jaminan kesembuhan, berkat jasmani, dan segala kelimpahan serta keberhasilan hidup. Dan kalau nanti mati, masuk surga. Mereka tidak mengerti bahwa menjadi orang Kristen sejatinya perjuangan untuk menjadi umat pilihan agar mereka memiliki kehidupan yang sempurna, tidak bercacat dan tidak bercela. Efesus 1 ayat 4, serta bergaya hidup seperti Tuhan Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 6. Inilah sejatinya tujuan keselamatan, yaitu dikembalikan ke rancangan semula Allah. Dengan menjadi orang Kristen berarti diproses untuk menjadi manusia yang layak dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Adapun berkat jasmani bukanlah tujuan keselamatan itu sendiri, tetapi tambahan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.